Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai apa itu VSD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Deswita Dwi Aryani dari kelas 11 TOIC dan rekan saya Rasya Wahyudi dari kelas 11 TOIC. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VSD. VSD adalah singkatan dari Variable Speed Drive. Variable Speed Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor listrik dengan mengatur frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor tersebut. Yang kedua, ada macam-macam VSD. Yang pertama yaitu VSD dari merek Schneider dengan tipe Alviator 12 yang digunakan untuk aplikasi sederhana pada motor tunggal dengan daya hingga 5,5 kW. Yang kedua ada Alvitar 61 untuk aplikasi industri yang lebih kompleks dengan fitur-fitur seperti pengaturan kecepatan, presisi, kontrol motor, induksi, dan manajemen energi. Lalu ada dari merek VSD Mitsubishi. Tipe yang pertama ada VRD700. Fungsinya untuk aplikasi ringan dan industri kecil. Yang kedua ada VRE700. Fungsinya untuk aplikasi mesin ringan hingga menengah. Yang ketiga ada VRA800. Fungsinya untuk aplikasi industri yang membutuhkan kontrol motor yang canggih dan presisi. Lanjut, yang ketiga ada dari merek VSD Danfoss. Yang tipe pertama adalah Microdrive FC51 untuk aplikasi mesin dan pompa sederhana. Dan yang kedua adalah VLT Automation Drive FC302 untuk aplikasi industri umum yang memerlukan kontrol presisi efisiensi energi. Dan yang ketiga ada Aqua Drive dengan FC202 untuk aplikasi pengolahan air tambahan. Lalu di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan VSD ini. Yang pertama, persiapan instalasi. Pastikan semua kondisi listrik terhubung dan benar dan aman. Yang kedua, sambungkan daya. Hubungkan unit VSD ke sumber daya listrik yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan, misalnya tegangan dan frekuensi yang tepat. Yang ketiga, ada program pengaturan awal. Beberapa VSD memerlukan pengaturan awal seperti parameter kecepatan, arah putaran motor, dan pelindungan motor. Yang keempat, ada koneksikan dengan motor. Sambungkan VSD dengan motor yang akan dikendalikan. Yang kelima, ada uji operasional. Lakukan uji coba untuk memastikan VSD berfungsi dengan benar. Uji coba ini dapat melibatkan pengaturan kecepatan berbeda dan memastikan motor merespon sebagaimana yang diharapkan. Yang keenam, ada monitor dan atur. Pantau operasi VSD secara berkala untuk memastikan tidak ada masalah yang terjadi. Yang ketujuh, ada pelajari manual pengguna. Selalu pastikan untuk merujuk ke manual pengguna yang disediakan oleh produsen. Penting untuk diingatkan bahwa pengoperasian VSD ini memerlukan pengetahuan teknis yang cukup, terutama terkait dengan sistem listrik dan pengaturan motor. Yang keempat yaitu adalah fungsi-fungsi tombol VSD. Yang pertama itu ada tombol start atau stop atau power yang digunakan untuk memulai dan menghentikan operasi motor yang dikontrol oleh VSD. Yang kedua ada speed control, yaitu tombol-tombol potentiometer untuk mengatur kecepatan motor secara manual. Yang ketiga ada mode selection, memungkinkan pengguna untuk memilih antara mode operasi yang berbeda seperti mode manual atau otomatis. Yang keempat ada direction control, yaitu mengatur arah putaran motor. Yang kelima ada alarm reset untuk menghapus atau mereset alarm setelah masalah diperbaiki. Yang keenam ada run atau program untuk beralih antara mode pengoperasian normal dan mode pengaturan. Yang ketujuh ada monitoring untuk mengakses layar menu pemantauan yang menampilkan informasi tentang kondisi operasional VSD seperti kecepatan motor, arus, tegangan, dan lain-lain. Yang kedelapan ada emergency call yang menghentikan operasi motor secara instan dalam keadaan darurat. Yang kesembilan ada reset yang mereset VSD ke pengaturan default atau menghapus beberapa kondisi peringatan non-kritis. Yang ke-10 ada parameter adjust yang mengatur parameter operasi beberapa VSD yang menyediakan. Yang ke-11 ada lock unlock, yaitu tombol kunci buka. Yang ke-12 ada external control, yaitu tombol kontrol eksternal. Demikian presentasi dari kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.